Pertemuan kali ini masih melanjutkan materi algoritma dan bilangan bulat. Kemarin kita di pertemuan kemarin sudah mempelajari mengenai algoritma secara konsep dasar ya, yaitu berupa tahapan-tahapan. Kemudian untuk materi bilangan bulat, kita sudah mempelajari sifat pembagiannya. Ya, karena bilangan bulat itu dalam pembagian itu kan berarti ada yang hasil pembagian antara bilangan bulat ada yang dalam bentuk bilangan desimal. Contohnya adalah 5/3. Contohnya seperti itu. Nah, itu penyajiannya agar bisa tetap dicerna oleh bilangan bulat, maka disajikan dalam bentuk seperti ini. Ya, ada yang disebut dengan remainder atau sisa bagi. Ini keterangannya ya. Jadi M adalah yang dibagi, kemudian N itu adalah yang membagi. Ya, jadi M ini yang dibagi, N yang membagi ya. Jadi M per N itu hasilnya adalah Q kali N plus R. N kali Q plus R gitu ya. Jadi di sini N kali Q plus R. R di sini adalah sisa bagi. Jadi tetap semuanya disajikan dalam bentuk bilangan bulat. Untuk Q atau hasil bagi, quotient ini dinotasikan dengan div. Pencarian operatornya, ini operator untuk mencarinya. Kemudian kalau sisa bagi atau remainder itu dinotasikan dengan operator mod. R ini adalah hasil sisa bagi. Selanjutnya, kemarin kita juga membahas mengenai PBB atau pembagi bersama terbesar, yang kalian mungkin lebih kenal dengan istilah FPB atau faktor persekutuan terbesar. Nah, ini dasarnya sama ya, jelas tujuannya sama, yaitu mencari faktor pembagi yang sama antara dua bilangan yang terbesar gitu ya, yang terbesar di antara keduanya. Ya, mungkin ini adalah contoh sederhananya yang sudah pernah kita ini hal yang seperti ini sudah pernah dibahas di bangku sekolah ya. Kemudian yang dikerjakan di sini untuk mencari PBB adalah menggunakan algoritma Euclidean. Ya, jadi untuk mengcover bilangan-bilangan tinggi, bilangan-bilangan besar gitu ya, ribuan, ratusan, itu bisa menggunakan algoritma Euclidean untuk mencari PBB. Dan algoritma Euclidean ini sesuai dengan namanya algoritma bisa disajikan dalam bentuk program atau pseudocode seperti ini ya. Ini adalah pseudocode atau algoritma yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman komputer untuk mencari PBB. Ya, pembagi bersama terbesar. Selanjutnya, untuk mencari PBB itu bisa menggunakan algoritma Euclidean ya. Yang prosesnya adalah ini. Ini ya, I1 sampai I4 ini. Ini adalah proses mencari PBB, maka ketika bertemu ujungnya 0 atau sisa baginya 0, maka N yang berlaku adalah PBB-nya, yaitu 2. Kemudian PBB ini juga bisa disajikan dalam bentuk kombinasi linear. Ini bentuk kombinasi linear ya. Jadi PBB-nya itu sama dengan MA plus NB, di mana A dan B-nya itu adalah bilangan bulat positif yang kita tadi cari PBB-nya ya. Kemudian M dan N itu adalah koefisien. Kalau di sini ya koefisien untuk membentuk sama dengan PBB. Pencariannya adalah persamaannya ditulis terbalik ya, yaitu menjadi R sama dengan, kemudian saling disubstitusi. Setelah saling disubstitusi, kemudian jadilah ini. Ini adalah hasilnya dan ini adalah bentuk kombinasi linear. Jadi kombinasi linear adalah karena kita mencari dari 312 dan 70, A dan B-nya adalah 312 dan 70. Sedangkan koefisien pengalinya adalah 11 dan min 49. Itu yang kita pelajari di pekan kemarin, yaitu yang terakhir adalah relatif prima ya. Ini review yang kemarin, masih review ya. Relatif prima adalah yang ketika kita punya dua bilangan bulat A dan B itu menghasilkan bilangan 1 PBB-nya. Relatif prima. Ya.
Dan relatif prima juga bisa disajikan dalam bentuk kombinasi linear sama dengan 1, jelas karena kan PPB-nya sama dengan 1. Nah, selanjutnya kita membahas materi aritmetika modulo. Modulo itu tadi adalah yang kita kenal dengan operasi mod alias mencari sisa hasil bagi. Ya, misalkan M bilangan bulat dan N adalah bilangan bulat lebih dari 0, maka M mod N atau dibaca M modulo N ini memberikan sisa. Ya, sisa hasil pembagian M dengan N. Ya, yaitu M mod N, M modulo N itu sama dengan R, di mana R itu didapatkan dari rumus yang ini. Ya, tidak perlu kalian selalu menuliskan rumus ini, kalau misalnya sudah tahu langsung jawabannya bisa langsung ditulis R-nya ya. Cuma ini untuk memahami proses pencariannya kalau masih bingung. Dan R itu dia akan selalu di antara 0 sampai N. Tidak mungkin lebih besar dari N dan tidak mungkin nilainya negatif. Dia paling kecilnya adalah 0. Nih ya, ringkasnya ini notasinya M mod N itu sama dengan R. Sedemikian sehingga berlaku M sama dengan NQ plus R dengan R-nya tadi ada di antara 0 sampai N. Nah, bilangan N itu disebut modulus dan hasil aritmetika modulo N terletak dalam himpunan 0, 1, 2 jelas ya. Ini R-nya itu pasti di antara 0 sampai N tadi ya. Ini penjelasan detailnya. Kita akan coba kerjakan contoh-contoh ini di kertas. Ya, soalnya saya pindahkan ke sini. Ini untuk pembahasan aritmetika modulo. Jadi kalau kita punya M mod N itu maksudnya adalah M dibagi N ya. Maksudnya adalah M per N itu sama dengan berapa? Nah, kalau ada sisa bagi hasil dari ini taruhnya di R ya sebagai sisa bagi hasil, atau bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. M sama dengan NQ plus R. Ya, dengan R-nya tadi ada di antara 0 sampai N. Contoh 23 mod 5. Ini kan berarti 23-nya ini dibagi 5. 23 sama dengan 5 ini sebagai N-nya ya. 5 sebagai N-nya berarti 5 kali berapa nih yang mendekati 23? Yaitu 5 kali 4. Berarti sisanya untuk sampai 23 adalah sama dengan 3. Maka di sini hasilnya 23 mod 5 sama dengan 3. Gitu ya. Kemudian lanjut yang B, 27 mod 3. 27 sama dengan 3 kali berapa? Oh, ternyata full bisa. Ini habis membagi ya. Alias dikali 9. 3 kali 9 kan 27. Nggak ada sisa alias 0. Nah, ini 0-nya berarti adalah jawabannya sebagai R. Seperti itu ya. Kemudian 6 mod N. Bagaimana nih ketika nilai 6-nya lebih kecil daripada nilai M-nya lebih kecil daripada yang ini? Maka ini sama dengan 8 kali berapa nih? Biar bisa sampai dapat 6. 8 kali berapa? Kalau 8 kali 1 kan lebih dari ini. Dan gak mungkin R itu akan selalu bernilai positif ya. Saya tegaskan bahwa R itu akan selalu bernilai positif. Jadi tidak mungkin negatif. Tidak mungkin ini kali 1 kurang 2 gitu, gak bisa. Ya, gak bisa minus 2. Maka 8-nya saya kalikan saja 0. Sisanya ya 6. Kan gitu ya. Nah, maka 6 mod 8 ini sama dengan 6. Dan ini bisa jadi catatan khusus ya. Jadi kalau yang depannya M-nya itu lebih kecil daripada N, yang depan lebih kecil daripada yang belakang ini, maka hasilnya adalah dia akan kembali ke dirinya sendiri yang ini. Begitu pula dengan yang ini, 0 mod 12. 0 sama dengan 12 kali berapa? Ya kali 0 kan ya. Ditambah 0. Nah, ini hasilnya adalah R-nya adalah 0. Balik lagi ke dirinya sendiri, karena yang ini kurang dari yang sebelah sini. Nah, berbeda halnya dengan yang minus. Yang minus ini harus hati-hati ya. Yang minus 41, itu yang boleh negatif itu adalah nilai Q-nya. Nah, berarti ini 9 kali berapa yang mendekati min 41. Dan kita mencarinya agar R-nya tetap nilai positif, maka pengalinya ini harus negatif yang lebih besar, lebih negatif daripada min 41, agar ketika ditambah positif dia akan mengecil. Nah, ini berarti bukan 9 kali min 4
alias jadi min 36. Karena dari min 36 ke min 41 kan butuh min 5 ya. Nah, itu kan nggak boleh min 5. Di sini kan nggak boleh karena negatif. Maka kita kalikannya bukan ke arah 36, ke arah kurang dari ini, tapi lebih kecil dari ini ya, yaitu min 45. Alias 9 kali min 5 itu min 45, biar jadi min 41 ditambah 4. Maka hasil di sini sama dengan 4. Begitu pula yang ini, min 39 itu sama dengan 13 kali. Nah, kalau ini karena kelipatannya ya, berarti ini kali min 3 ditambah 0. Hasilnya R-nya berarti adalah 0. Ini adalah untuk aritmetika modulo.